Dan pemirsa, itulah terkait dengan kontroversi kasus ini. Dan untuk membahasnya seperti apa sih perkembangan kasus ini, tentunya kita akan membahasnya dengan kuasa hukum Ibu Rosita dan Eri, Damian Renjaan, dan juga Ketua Komisi Yudisial periode 2016 hingga 2018, Aidul Fitri Siada. Kita sapa dulu para narasumber yang sudah hadir kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Mas Damian, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih waktunya, dan juga Prof. Aidul yang sudah bergabung bersama kami. Tentu ini kita akan lebih jauh ya mengenai perdata dan juga kasus kepailitan ini ya, Prof ya. Oke, pertama-tama saya ingin ke Mas Damian selaku dengan kuasa hukum Ibu Rosita dan juga Eri. Ya, di sini seperti apa sih kronologinya? Kemudian apa yang menjadi dasar pihak termohon menilai bahwa gugatan yang diajukan ini tidak memenuhi unsur kepailitan? Ya, jadi saya jelaskan awal kronologis dulu ya. Jadi ibu dan anak ini adalah ahli waris, namanya Pak Eka, ahli waris dari Pak Eka. Pak Eka sendiri adalah anak tunggal dari yang namanya Pak Syarnobi Said. Nah, pasca meninggalnya Pak Eka tahun 2022 kemarin, ya, ibu dan anak ini selaku ahli waris terkejut ketika disodorkan oleh saudara-saudaranya sendiri Akta 78, ya. Akta 78 seolah-olah selama 20 tahun terakhir itu almarhum Pak Eka Rasja ini tidak pernah melakukan pembayaran atas Akta 78 itu. Padahal ibu dan anak ini sama sekali tidak tahu atas Akta 78 ini. Mereka warga negara asing, warga negara Singapura, lebih banyak menghabiskan waktu di Singapura. Pada saat itu juga mereka belum dapat penetapan ahli waris dan sebagainya. Itu yang disesalkan. Oke, nah sebenarnya kronologinya gimana sih perjanjian atau syarat dari pembayaran Akta 78 ini? Jadi WNA asal Singapura, Ibu Rosita dan juga Eri tidak tahu menahu begitu ya? Sama sekali tidak tahu. Jadi ternyata pas ditelusuri akta ini, ya mereka juga tidak pernah punya salinan itu, tidak pernah diinformasikan sebelumnya semasa hidupnya oleh almarhum Pak Eka. Jadi ternyata pas ditelusuri aktanya itu berisi tentang pemberian bonus. Jadi judul aktanya itu Akta Pemberian Bonus nomor 78 yang ditandatangani tahun 98 oleh almarhum Pak Syarnobi atau kakek dari Pak Eri sendiri atau mertua dari Ibu Rosita, yang berisi kesepakatan Pak Syarnobi selaku pihak pertama di perjanjian untuk memberikan bonus dari laba bersih PT Kramayuda ya kan, kepada 4 orang di pihak kedua di perjanjian. 3 diantaranya adalah saudaranya sendiri, saudara Pak Syarnobi sendiri. Intinya adalah pemberian bonus itu untuk kesejahteraan, ya, untuk kesejahteraan 4 orang ini. Dan yang kedua, pemberian itu diberikan sepanjang almarhum Pak Syarnobi ini masih menjadi pemegang saham mayoritas. Nah, faktanya beliau udah meninggal dari tahun 2001, ya kan. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa pemberian bonus ini tidak wajib diberikan setiap tahun, tetapi akan diusahakan diberikan setiap tahun. Nah, kalau kami menilai ya bahwa memang dari perkara ini sangat tidak pantas sekali ya untuk diselesaikan melalui mekanisme PKPU dan Pailit. Kenapa? Karena syarat PKPU dan Pailit itu kan utang yang dituduhkan itu harus sifatnya sederhana. Sederhana dalam artian bahwa jatuh temponya sudah pasti, keberadaannya sudah pasti. Sedangkan kalau yang tadi saya jelaskan, perjanjian ini, perkara ini sangat tidak sederhana karena ada klausul bahwa bersyarat, terus sepanjang Pak Syarnobi masih hidup, masih menjadi pemegang saham, sedangkan beliau sudah meninggal. Terus kemudian pada saat itu juga mereka belum ada penetapan ahli waris, padahal harus ditentukan dulu penetapan ahli waris. Nah, kemudian juga kalimat akan diusahakan diberikan setiap tahun ini kan sangat tidak jelas sekali. Itulah kenapa kita bilang bahwa tidak memenuhi syarat PKPU dan Pailit. Tidak memenuhi syarat dikatakan oleh pihak kuasa hukum. Saya akan tanyakan ke Prof. Aidul. Gimana Prof melihat kejanggalan atau juga dengan kasus ini sebagai ex dari Komisi Yudisial begitu ya, Ketua KY ini menyoroti dengan kasus ini. Kita akan bahas Prof. Aidul dan juga Mas Damian usai jeda. Pemirsa, sesaat lagi kami akan masih melakukan perbincangan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas atau juga menyoroti kasus WNA asal Singapura yang dinyatakan Pailit. Masih bersama dengan pihak kuasa hukum Ibu Rosita dan juga Eri, Mas Damian, kemudian ada Prof. Aidul di sini. Prof ingin menjelaskan lebih lanjut. Tadi kita sudah mendengar bersama begitu ya apa yang dijelaskan kasusnya, kronologinya oleh Mas Damian. Apa yang disoroti sejumlah kejanggalan, terutama terkait juga dengan sisi etik hakim di sini, Prof? Ya, terima kasih. Dalam kaitan dengan kode etik hakim,
Sebenarnya ini sudah ada putusan atau rekomendasi, lebih tepat rekomendasi dari Mahkamah Agung ya, yang isinya, rekomendasinya adalah memberikan sanksi kepada satu hakim pengawas, ya, kemudian hakim ketua dan hakim anggota ke-1 atau pertama, dengan sanksi dimutasi ke pengadilan yang lebih rendah. Dan yang menarik sebenarnya, pelanggaran atas kode etik itu adalah pelanggaran pasal 12 dan 14. Pasal 12 dan 14 ini adalah pasal yang terkait dengan disiplin tinggi. Itu pasal 12 terhadap ketentuan pada norma-norma hukum, ya. Dan pasal 14 itu terkait dengan profesionalisme. Dan pasal ini istimewa karena hanya bisa diperiksa oleh Mahkamah Agung. Jadi Komisi Yudisial tidak bisa memeriksa langsung kecuali melakukan pemeriksaan bersama dengan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung ternyata cepat sekali, ya. Ini pada tanggal 16 Agustus sudah ada keputusannya, ada rekomendasinya. Sementara putusannya tanggal 31 Mei, jadi relatif cepat. Ya. Nah, dari sisi ini sebenarnya pelanggarannya lebih banyak terkait dengan apa yang disebut di dalam kode etik sebagai judicial conduct, perilaku yudisial yang terkait dengan tugas dan pekerjaan sebagai hakim. Karena sisi lain sebenarnya ada yang disebut dengan pure conduct atau pure misconduct dalam pengertian terkait dengan misalnya kejujuran, ya, misalnya perselingkuhan, begitu. Nah, kalau ini terkait dengan dunia pekerjaan sebagai hakim. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya putusan ini memang memiliki kejanggalan dari sisi substansi. Nah, kewenangan itu sudah ada pada Mahkamah Agung dan sudah diperiksa. Jadi kalau saya melihat ini artinya hakim yang menangani itu, terutama hakim ketua dan hakim anggota yang pertama, itu dia melakukan pelanggaran terhadap dua prinsip kode etik yang sangat fundamental, yaitu soal disiplin tinggi dan profesionalisme. Baik, itu yang tengah menjadi sorotan, ya, disiplin tinggi dan juga profesionalisme. Nah, saya ingin kembali lagi ke Mas Damian ini. Kalau kita lihat ini berarti menurut Anda hasil putusan dan pilot yang aneh, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih hasil putusan dan juga perjalanan proses ini di Pengadilan Niaga sendiri? Ya, jadi kita berawal dari putusan PKPU September tahun lalu, kemudian berproses di mana proses verifikasi di pengadilan dan kemudian pada saat proses verifikasi bulan Desember tahun lalu itu hakim pengawas yang mengawasi proses ini memutus menolak tagihan. Tapi seharusnya final di situ, namun kemudian dipaksakan diajukan banding. Kemudian hakim pemutus yang sudah dijatuhin sanksi tadi itu memerintahkan untuk melanjutkan proses PKPU ini. Nah, kemudian yang menarik lagi setelah proses verifikasi dilanjutkan, ternyata ditemukan fakta bahwa ada aliran dana 232 miliar ke rekening para pemohon PKPU ini selama 12 tahun terakhir. Nah, artinya bahwa sebenarnya kan tagihan nilai tuntutan yang kemudian diputus 541 miliar pada awal putusan PKPU sebenarnya kan tidak benar. Nah, sayangnya pada saat itu secara terpaksa memang kita harus menyatakan membayar supaya kita keluar dari proses PKPU ini. Namun kemudian bukannya kita dicabut PKPU-nya karena kita ada kemampuan membayar, tetapi itu diabaikan sama sekali. Padahal hakim pengawas setelah adanya 232 miliar itu hakim pengawas kemudian memutuskan bahwa nilai tagihan 132 miliar. Di titik itu seharusnya final 132 miliar itu. Dan kita berpikir bahwa kita harus keluar dari proses ini supaya kehidupan terus berjalan. Ya akhirnya kita menyatakan bersedia untuk membayar 132 miliar itu dan kita meminta untuk dicabut, tapi ternyata bukannya dicabut PKPU-nya, maka kita nyatakan pilot. Ini yang kita sesalkan. Prof, tadi kan kita sudah sama-sama dengar ya bahwa ada kesediaan sebetulnya untuk membayar sejumlah uang 132 miliar, tetapi malah dilanjut begitu ya. Nah, ini bagaimana sih melihatnya kalau sebagai mantan ketua KY begitu ya, dalam pengalaman selaku hal ini sebagai pengawasan hakim, tentunya lagi-lagi kita soroti terkait dengan hal itu, Prof. Ya, kembali lagi karena pasal yang dilanggar ada 12 dan 13. Nampaknya ini aspek profesionalisme. Artinya
kapasitas hakim. Ya. Kapasitas hakim dalam memutus itu rendah atau tidak cukup itu, atau bisa ada aspek lain. Ya, misalnya hakim sengaja melakukan pelanggaran begitu ya. Tapi intinya sebenarnya kalau kita lihat dari kasus ini ada persoalan besar di dalam proses dan substansi putusan. Meskipun sebenarnya substansi putusan ya dan hal terkait pertimbangan dan amar putusan itu tidak bisa diperiksa ya, tetapi ada kejanggalan yang terkait dengan profesionalisme. Nah, ini menunjukkan bahwa hakim memang punya masalah dalam persoalan kapasitas ya. Entah itu kapasitasnya memang tidak cukup atau memang ada niat yang lain. Nah, ini yang saya kira ditemukan oleh hakim pemeriksa, hakim tinggi ya terhadap 3 orang hakim yang dikenakan sanksi ini. Ya, jangan sampai tentunya tanda kutip niat lain itu ya, mungkin kita itu tidak seperti berharap menjadi presiden buruk ya bagi hukum di Indonesia. Betul, kita tidak menginginkan hal ini kembali terjadi begitu yang menimpa hakim. Terkait dengan pengawasan hakim memang harus benar-benar dimaksimalkan begitu ya di kemudian hari. Nah, kita masih akan membahasnya kembali Prof dan juga Mas Damian dan juga pemirsa. Kami akan soroti lagi terkait dengan kasus ini usai jeda. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, semakin menarik pemirsa perbincangan kita terkait dengan kasus WNA asal Singapura yang dinyatakan pilot. Tadi kita sudah mendengar kronologi dan perjalanan kasusnya. Nah, saya ingin tanyakan kembali ke pihak kuasa hukum, jadi sudah sampai mana ini proses kasasi kan berjalan ya di MA, sudah sampai sejauh mana? Ya. Perlu saya jelaskan dulu sebelumnya bahwa memang putusan pilot ini ada kontroversi karena ada dissenting opinion dari hakim anggota 2 yang menyatakan bahwa tidak pantas ibu dan anak ini dipilotkan karena tidak ada yang namanya PKPU ahli waris, terus kemudian kita sudah bersedia mampu membayar 132 miliar sehingga seharusnya itu dicabut penetapan hakim final yang menetapkan penetapan hakim pengawas yang menetapkan 132 miliar itu final seharusnya. Nah, itu poin dissentingnya. Nah, kemudian kita sudah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung sekitar bulan Juni kemarin. Kita berharap proses kasasi ini dapat berjalan, dapat dikabulkan proses kasasi kita karena putusan ini benar-benar sangat tidak layak sekali ya. Di satu sisi juga kita sudah melaporkan 2 hakim yang memutus kita pilot ini, hakim ketua majelis dan anggota 1. Dan seperti dikatakan Prof tadi bahwa memang ada rekomendasi untuk dijatuhkan sanksi mutasi ke pengadilan yang lebih rendah. Kita berharap segera Mahkamah Agung mengeksekusi rekomendasi tersebut karena proses kasasi ini kan tidak menunda pilot ini dan proses pilot ini ada yang namanya proses renvoy yang yang mengadili nanti adalah 2 hakim pemutus ini sehingga mereka harus segera diganti, jangan sampai rekomendasi ini semacam cuma pepesan kosong aja sehingga tidak ada nilainya. Ini harus segera dieksekusi menurut kami. Kita lihat nanti harus segera dieksekusi. Kalau dari Prof Aidul seperti apa melihatnya, apa yang harus dicermati dari pihak kuasa hukum terkait dengan proses kasasi ini dan ganjaran bagi para hakim ini seharusnya memang seperti apa, harus ditindak tegas? Iya, rekomendasi sudah disampaikan dan saya meyakini sebenarnya ini sudah akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung untuk segera dimutasi ke pengadilan yang lebih rendah. Tetapi yang kita khawatirkan proses kasasi ini kan sudah melewati waktu dan kita berharap sebenarnya Mahkamah Agung mempertimbangkan rekomendasi ini. Ya, karena rekomendasi ini kan terkait dengan pasal 12 dan 14 yang mau tidak mau hubungannya terkait dengan profesionalisme hakim. Nah, kita mengharapkan bahwa kasasi ini diterima begitu dalam artian mulai diproses gitu ya dan diputuskan seadil-adilnya karena bagaimanapun saya melihat ini menyangkut masa depan iklim bisnis di Indonesia ya. Kalau misalnya ini diputus dan memutus orang asing yang sebenarnya tidak punya aktivitas bisnis ya di Indonesia atau tidak terkait dengan perceraian yang ditinggalkan oleh Pak Sarnobi Said itu, ini akan dengan mudah dipersepsi oleh dunia bisnis di tingkat global bahwa pengadilan Indonesia itu tidak tidak isi doing bisnis lah begitu ya, tidak familiar terhadap iklim investasi di Indonesia karena seolah-olah warga negara asing dengan mudah gitu dipilotkan di Indonesia. Jadi
ini dampaknya saya kira harus diperhitungkan oleh Mahkamah Agung. Saya sendiri meyakini Mahkamah Agung akan akan memutus dengan seadil-adilnya. Ya. Kita harapkan bersama semoga ini bisa diputus dengan seadil-adilnya. Itu lagi ya, jangan sampai ada catatan lagi di hukum di Indonesia ya bagi pengadilan kita. Kita akan tunggu prosesnya, tinggal menunggu waktu saja ini. Terima kasih Prof. Aidul Fitri Syada sudah bergabung bersama kami dan juga pihak kuasa hukum. Mas Damian Renjaan sudah memberikan informasi secara lebih komprehensif di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.